Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperdayakan atau meningkatkan kemandirian terhadap rekan-rekan kita para disabilitas tunadaksa dan tunarungu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa berganti sasaran atau berganti orang, sehingga semua disabilitas tunarungu tunadaksa ini di kabupaten bisa diberi pelatihan seperti ini. Tujuan pelatihan ini adalah pertama, ingin memperdayakan para disabilitas tunarungu dan tunadaksa untuk lebih mandiri, baik mandiri secara individu maupun mandiri secara ekonomi. Kedua kalinya tujuannya adalah supaya para disabilitas tunarungu dan tunadaksa ini bisa berperan dalam kancah ekonomi khususnya di Kabupaten Kediri, sehingga menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh. Maka dari itu kami berpesan kepada kalian semua, kepada peserta barbershop ini, perhatikan sungguh-sungguh Bapak instruktur dan konsentrasi yang penuh untuk memperhatikan apa-apa saja yang diberikan oleh instruktur supaya kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik. Apabila panjenengan bisa menyerap dengan ilmu baik, maka insya Allah selesai dari sini panjenengan bisa membuka usaha barbershop atau membuka usaha potong rambut. Itu harapan kami. Kenapa saya memilih bidang potong rambut ini dulu? Karena saya di luaran saya dulu bekerja itu ikut orang, tidak bisa mandiri. Karena ada sedikit keterampilan tentang potong rambut, dan itu menurut saya itu bisa membuat kita mandiri. Karena apa? Saya sendiri itu memilih bidang potong rambut itu karena satu, tidak mengenal waktu, satu, tidak mengenal usia. Jadi mulai anak lahir ceprot kita sudah bisa dipergunakan. Umur 40 hari kita disuruh gundul perdana itu ya, sampai umur menjelang akhir mungkin kita masih bisa dipergunakan. Itu keunggulan, salah satu keunggulan kita bergerak di bidang potong rambut. Dan masalah budget yang kita gunakan itu fleksibel. Kalau kita bergerak di potong rambut jadul, maaf ini biayanya agak ringan, tapi ilmu kita bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh orang banyak. Dan kita bergerak di bidang potong rambut ini bisa mengenal kalangan dari semua lapisan. Selain kita tidak mengenal umur, tapi kita bisa mengenal dari semua lapisan golongan status sosial, baik
ekonomi bawah, menengah maupun ke atas. Karena mereka semua mau nggak mau harus potong rambut. Kecuali seniman itu pun juga potong rambut juga. Saya dulu gondrong. Coba, saya dulu rambutnya segini. Ini barusan 1 bulan saya potong. Tapi nggak bisa potong sendiri, potong temannya. Bisa potong sendiri tapi nanti nggak proporsionalnya kurang kiri kanan. Itu. Ini apa kok standar? Ini satu untuk gunting. Gunting ada 2 toh. Satu gunting biasa, satu gunting sasak. Ini untuk motong, ini untuk motong dan menipiskan fungsinya. Ini untuk motong, ini nggak bisa untuk menipiskan. Untuk menipiskan ada gergajinya ini. Jadi ini dibuat kayak gergaji. Fungsinya untuk bisa untuk memotong dan bisa untuk menipiskan. Nanti dipraktekkan sesuai bagaimana cara menipiskan, gimana cara memotong pakai gunting ini. Kalau ini cuma memotong aja, jadi ini polanya enggak terlalu banyak. Kalau ini polanya banyak, karena multifungsi ini sebenarnya. Kalau di luaran sana itu katanya kalau rambut itu disasak rusak, enggak. Kalau diseset dulu, bentar ini tak masukkan ya. Ini untuk ini tak lanjutkan dulu. Dan ini untuk sisir. Dan ini untuk uang, itu untuk dan lain-lainnya. Seperti jepit dan lain-lainnya, dan bisa masuk sini. Razor juga bisa masuk. Jepit. Banyak ini pokoknya lubangnya. Ini khusus uang sama HP. Ini sama. Ya. Oke, masalah sasak, gunting sasak tadi ya. Kalau dulu itu kita pakai seset, razor itu. Kalau menipiskan dulu zaman sebelum terciptanya gunting ini, kita tuh pakai razor. Razor itu sistem kerjanya ini miring. Kalau miring otomatis ujungnya rambutnya ini jarak beberapa hari atau beberapa minggu itu dia belah. Karena ada komplain terus, akhirnya pihak pencipta itu menciptakan gunting sasak. Nah, gunting sasak ini kalau dibuat motong, dia hasilnya nggak miring kayak razor. Kalau razor kan miring. Ini langsung matah ini ya. Tek gini. Jadi rambut ini kalau dibuat motong, tek dia hasilnya matah. Enggak miring. Seperti ini juga. Karena apa? Ada sisi tajam, tapi dikasih gergaji. Ini lubangnya ini kecil-kecil ini untuk rambut masuk ini. Jadi nanti jadinya rambut itu ngetrap gini, saling tumpang. Tapi hasilnya matah. Meskipun motongnya miring, menipiskan atau lurus motong, itu tetap hasilnya matah, lurus. Jadi endingnya rambut ini enggak pecah. Kita sambil belajar pola bawah. Jadi pakai nomor 2. Ini cara masukkan. Ini di jari telunjuk ini harus di sini. Jari jempol harus di sini. Ini fungsinya apa? Ini jari ini untuk menahan mata sisir dikala dia sudah aus, dia nggak akan jatuh. Jadi harus dibiasakan dari awal. Jangan gini. Ini nanti kalau ininya aus cetak kerowak sirai bapak. Ya, ini harus gini. Harus ini jari harus di sini. Harus di sini, jempol harus di sini. Oke, dinyalakan dulu, dinyalakan. Bentar.
ini malnya dilihatkan. Malnya fungsinya kan ini ditekan. Nah, lah ini fungsinya kan untuk biar rambut sini itu enggak kepotong. Harus dijepit sama sisir ya. Nah, dirasakan dulu. Jangan keburu-buru langsung main potong. Ini dirasakan dulu. Oh, ini pergelangannya. Nah, ini untuk kepala sebelah telinga depan ini motongnya gini. Nah, udah dimatikan dulu.
pelatihan yang kami lakukan terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus, di dalamnya ada difabel, kemudian tunadaksa, tunarungu, memang ini harus kami follow up, kami tindak lanjuti, tidak hanya setelah pelatihan selesai. Ya, karena itu nanti kami akan dampingi mereka, kemudian kita coba berdayakan agar mereka bisa memanfaatkan hasil pelatihan yang mereka ikuti. Menjadi percuma ketika setelah pelatihan kami biarkan. Karena itu ke depan fokus kami adalah mendampingi mereka untuk mengimplementasikan semua jenis pelatihan yang telah mereka ikuti. Alat-alat mungkin ada pemberian atau seperti apa Pak Nam? Ya, ini terkait dengan pelatihan-pelatihan itu sudah kami lekatkan alat-alat yang sudah kami bantu. Untuk Photoshop misalnya, kami juga bantu alat-alat potong rambut, dan tumpeng kami juga bantu alat-alat untuk potong rambut agar mereka setelah pelatihan bisa langsung running, bisa langsung berbuat sesuatu untuk mengimplementasikan hasil-hasil pelatihan mereka. Sekali lagi Bapak. Pada pagi hari ini alhamdulillah ini panjenengan peserta kita hari ini ada 8 tersebar di beberapa kecamatan. Pada kali ini kita akan melaksanakan pelatihan menghias tumpeng. Dari peserta ini apakah memang sudah punya usaha untuk catering atau masih merintis atau masih belum? Bagaimana? Ada yang sudah? Coba. Ini sudah menerima pesanan. Oh, sudah. Alhamdulillah. Jadi pesertanya seperti itu, Bu Rin. Jadi nanti kita Dinas Sosial itu melalui bidang rehabilitasi insya Allah akan memberikan pelatihan keterampilan ini kepada panjenengan semua yang sudah punya usaha ataupun yang masih merintis ini usaha catering, dengan harapan nantinya panjenengan bisa mempunyai wawasan yang lebih, mempunyai keterampilan yang lebih supaya nanti itu bisa menambah manfaat dari kegiatan panjenengan. Untuk menghias tumpeng ini biasanya sudah ada yang menerima pesanan apa belum? Sudah ya. Ya, jadi ini nanti kita dapat ilmunya, bukan hanya sekedar kita menghias. Memang sekarang itu lebih mudah mungkin ya, kita bisa browsing, bisa melihat. Akan tapi kalau kita punya dasar dari ilmu, itu insya Allah untuk pengembangannya akan lebih mudah lagi. Harapan kita nanti panjenengan semua ini bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan tekun, diterima saja apa yang nanti itu disampaikan oleh instruktur. Kalau ada yang perlu ditanyakan, supaya nanti 3 hari ke depan ini panjenengan bisa mendapat ilmu yang maksimal. Nah, untuk hari ini nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok ya, karena waktu kita terbatas. Hanya berapa jam pertemuan ya dalam sehari, mau molor silahkan boleh. Nah nanti kalau kurang jelas bahannya dibawa pulang, dikerjakan besok dibawa ke sini juga boleh. Karena bahan-bahan untuk hiasan tumpeng pun nanti saya sesuaikan dengan yang ada di kebun saja, misalnya pepaya yang lagi tren sekarang. Untuk pisau boleh nanti pinjem besok dikembalikan. Bu saya bawa yang ini. Nah untuk dihias pisau-pisau juga memang untuk buah semakin nanti pinter nanti semakin banyak variasinya. Untuk hari ini nanti mungkin 7 yang akan kita perkenalkan. Dengan 7 alat ini sebetulnya sudah dapat ribuan jenis bunga ya, tergantung kreasi masing-masing. Dan saya yakin nanti adik-adik ini sudah berbakat, jadi kalau sudah berbakat itu biasanya gampang diajari. Beda dengan yang sudah tua-tua ya,
Kalau masih muda-muda seperti ini, waduh gampang sekali. Ya. Nanti pisau ini kita gunakan untuk apa akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Nanti masing-masing bisa pinjam pakai alat saya dulu. Terus diupayakan nanti kotoran jangan sampai ada di ruangan ya. Nanti kita beri tempat sampah, jadi semua bekas kotorannya harus dijadikan satu. Saya tidak ingin ruangannya nanti menjadi kotor, karena ini juga kalau memang panjenengan sudah menerima pesanan, begitu ada kunjungan kalau kotor orang juga tidak akan sen ya. Pertama, nanti kedua besok kita upayakan ada 6 model. Walaupun nanti masakannya sama, hanya modelnya berbeda, mungkin hiasannya juga berbeda. Jadi monggo nanti silahkan kelompoknya dibentuk jadi 4-4, ditambah ada yang membantu menerjemahkan ya. Nah nanti bisa ikut belajar. Di sini hanya Mbak Putri sama Mbak siapa yang mungkin perlu bimbingan, kalau yang lain kan sudah enak. Sudah bisa kita ajak langsung menerangkan ya. Tapi saya tahu Mbak Putri ini berbakat sekali dulu. Juga berbakat, bahkan Bu Binti ini juga sangat luar biasa.
Sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada para penyandang disabilitas, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial Kabupaten Kediri menyelenggarakan pelatihan menghias tumpeng bagi tunadaksa dan tunarungu di Kabupaten Kediri yang sudah mempunyai usaha di bidang catering. Instruktur yang kita hadirkan adalah dari Lembaga Pelatihan Reni yang berlokasi di Kecamatan Purwoasri. Pelatihan ini bertujuan untuk lebih memberdayakan penyandang disabilitas dengan menambah ilmu dan keterampilan menghias tumpeng dengan harapan usaha yang sudah dirintis bisa semakin maju dan berkembang. Dalam hal ini, keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan bagi para penyandang disabilitas ini untuk lebih maju, berkarya, dan berkreasi.